Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atika Husna, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 batch 3 di Winhas Jember. Kali ini pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang pasti wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Sifat wajib bagi Allah. Adapun sifat wajib bagi Allah meliputi wujud, artinya ada, qidam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatu lil hawadisi berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendiri, wahdaniyah tunggal, kudrat berkuasa, iradat berkehendak menentukan, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berucap, qadiron maha berkuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiron maha melihat, dan mutakaliman maha berucap. Dalil nakli sifat wajib bagi Allah. Dari sifat wajib yang dimiliki Allah tersebut, ada dalil nakli yang menjadi dasar bahwa Allah memiliki sifat wajib, yaitu dalil nakli adalah dalil hujah yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan secara normatif tentang sifat-sifat Allah. Sedangkan dalil nakli adalah dalil hujah yang bersumberkan pada akal manusia yang mencoba memahami fenomena-fenomena alam semesta yang berkaitan atau membuktikan sifat-sifat Allah. Dalil nakli yang pertama yaitu wujud terdapat pada surat Al-Imran ayat 2. Keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan eksistensi alam semesta. Keberadaan alam semesta yang teratur dengan hukum-hukumnya atau sunatullah membuktikan bahwa alam ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qidam berarti terdahulu. Nah, ini ada pada surat Al-Hadid ayat 3. Keberadaan alam semesta ini baru karena ada yang mengatur dan menciptakan. Sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan dan mendahului, dan Allah yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, baqo terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 27. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi terdapat pada surat Al-Syura ayat 11. Selanjutnya, qiyamuhu binafsihi terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Wahdaniyah terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Sifat wajib tentang keesaan Allah dapat dibuktikan dalam keteraturan alam semesta sebagai wujud ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kudrah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Kekuasaan Allah sebagai Tuhan tidak terbatas. Apapun dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang menghalanginya. Selanjutnya adalah iradah terdapat pada surat Yasin ayat ke-82.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka apapun pasti terwujud karena Dia Maha segala-segalanya. Selanjutnya adalah ilmu. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 16. Allah Maha mengetahui segalanya, baik secara zahir maupun batin. Semua kejadian tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayat terdapat pada surat Ali Imran ayat 2. Allah Maha hidup, hayan, selama-lamanya dan kekal abadi, karena Allah pencipta segala-galanya. Selanjutnya sama, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 1. Basor terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat 1. Dan yang terakhir adalah kalam, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 164. Sifat Allah Maha berfirman disebut dengan mutakaliman. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu melalui malaikat Jibril alaihissalam adalah Al-Quran. Berdasarkan penjelasan tadi, kita menjadi tahu dalil-dalil tentang sifat wajib bagi Allah. Dari 20 sifat wajib bagi Allah tersebut, kemudian dibagi atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, sifat nafsiyah, berkaitan dengan diri atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kedua, sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak atau tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang terdapat dalam zat Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Sifat yang terakhir adalah sifat maknawiyah, merupakan sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Berdasarkan pengertian tadi, dapat kita simpulkan pembagian sifat wajib bagi Allah dalam kolom berikut. Pembagian sifat wajib bagi Allah: nafsiyah, yang termasuk di dalamnya adalah wujud; salbiyah, yang termasuk di dalamnya adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawatisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian ma'ani, termasuk di dalamnya adalah qudrat, iradah, ilmun, hayan, sama, basar, dan kalam. Kemudian maknawiyah, termasuk di dalamnya adalah qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, tetapi Allah juga memiliki sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat-sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat tersebut tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Sifat mustahil di sini ada 20 ya, yang bisa kita lihat ada Adam, Kudus, Fana, Mumatalatuhu lil hawadis, Qiyamuhu bi ghairi, Ta'adud, Ajzun, Karoha, Zahlun, Al-Maut, Sami, Al-Umyu, Al-Bukmu, Kaunuhu Ajyan, Kaunuhu Mukrohan, Kaunuhu Jahilan, Kaunuhu Mayitan, Kaunuhu Asamma, Kaunuhu Amma, Kaunuhu Abkam. Allah tidak hanya memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, tetapi juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yang mutlak dan tidak terikat oleh apapun. Setiap orang beriman wajib mengimani sifat jaiz bagi Allah. Nah, kita sudah mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Dari berbagai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita imani. Berikut beberapa hikmah kita mengimani sifat wajib Allah. Yang pertama adalah hati menjadi tenang, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar, menambah rasa syukur, diberi kemudahan hidup, ketaatan kepada Allah menjadi bertambah. Sehingga kita wajib ya untuk mengimani sifat-sifat Allah yang sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi sifat-sifat bagi Allah. Kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.